Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Takut tak kebagian beras murah, ratusan warga di Lombok Barat rela antri berjam-jam. Satpol PP Lombok Timur sita ratusan liter miras tradisional dalam operasi pekat jelang Ramadan. Sepekan menjelang Nyepi, umat Hindu di Mataram ramai membuat ogoh-ogoh. Ratusan liter minuman keras tradisional disita Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Lombok Timur dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar menjelang Ramadan. Operasi menyasar kios remang-remang tempat menjual miras dan rumah tempat pembuatan miras di Kecamatan Pringgabaya. Meski telah berulang kali mengingatkan, namun petugas mendapati warga yang tetap memproduksi miras tradisional jenis tuak dan brem. Petugas mengenakan sanksi tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman 3 bulan kurungan atau denda 5 juta rupiah. Jadi kita menyisir ke wilayah Pringgabaya terkait dengan larangan memproduksi, mengedarkan dan menjual minuman keras. Ternyata masih banyak beredar di masyarakat kita, sehingga kita akan melaksanakan rutin operasi gabungan tersebut, sehingga untuk meminimalisir kegiatan ini sehingga keberadaan daripada miras ini bisa dikurangi. Razia miras dan penyakit masyarakat akan digelar hingga memasuki bulan Ramadan untuk meminimalisir peredaran miras dan narkotika serta menjaga kondusivitas warga yang menjalankan ibadah puasa. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pria berinisial BA 39 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menggelapkan sejumlah mobil dan motor milik perusahaan rental kendaraan. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sejumlah unit kendaraannya. Polisi menyita 2 unit mobil dan 3 sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka berpura-pura menyewa kendaraan korban, kemudian menggadaikannya ke orang lain. Pengakuan dari tersangka bahwasanya kendaraan tersebut akan dipinjamkan atau disewakan kembali ya di salah satu tempat di mana tempat tersebut memiliki karyawan yang nantinya karyawan tersebut yang akan menggunakan. Alhasil dari yang bersangkutan kami dapat amankan sekira 2 unit R4 maupun 4 R2 ya, 4 R2. Tersangka menggadaikan kendaraan yang disewanya sebagai modal berjudi online. Mobil apa aja itu? Agya 1, Avanza 1, NMAX 1, NMAX 2, PCX 1, Vario, Scoopy. Di mana sudah ada ini? Kalau di mana posisi yang bergade itu bukan saya yang bergade. Siapa yang ada? Ibu Samsidar. Siapa? Samsidar. Tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah mantan narapidana kasus terorisme mendapatkan bantuan sosial dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha dan sembako, salah satunya bagi mantan napi di Kecamatan Wonosaba, Kabupaten Lombok Timur. Bantuan tersebut diharapkan bisa menjadi modal merintis usaha mandiri bersama keluarga. Napi diharapkan kembali ke masyarakat dan menjadi bagian warga negara yang mencintai NKRI dan jauh dari paham radikal. Bantuan yang kita berikan yang sekedar untuk menambah modal usaha dan sedikit sembako yang kita berikan kepada dan istri.
Apakah ini rutin dilakukan atau seperti apa? Ini bisa kita katakan rutin juga ya, tergantung dari situasi yang kita dari pusat, dari Jakarta, dari BNPT, dari Polda, dari Polres, yang dari Polsek. Sering silaturahmi Pak ya? Di sini jualannya apa saja ini Pak? Geprek, es boba, itu aja. Setelah pulang dari itu langsung jualan ini atau Langsung melanjutkan ini. langsung banyak peminatnya Pak ya? Alhamdulillah. Harapannya apa ya? Ya lebih baik lah. Penyaluran bantuan bagi mantan narapidana terorisme dilakukan sebagai pendampingan sosial untuk membantu mereka bangkit dan mandiri secara ekonomi saat kembali ke masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Emi Kusuma melaporkan. Jatah pupuk subsidi dari pemerintah untuk petani di Kabupaten Lombok Timur menurun 20% dari perkiraan kebutuhannya. Dinas Pertanian mencatat kuota pupuk yang diterima hanya 30.348 ton, dengan rincian 17.648 ton pupuk urea dan 12.700 ton pupuk jenis NPK. Padahal Pemda mengusulkan kuota pupuk subsidi mencapai 76.638 ton untuk 3 kali masa tanam. Hal itu membuat penyaluran pupuk ke petani dan kelompok tani juga berkurang. Dinas mencatat jumlah petani yang terdaftar menerima pupuk subsidi sebanyak 100.054 orang dengan luas lahan 190.049 hektar. Dari usulan itu dialokasikan oleh pusat. Jadi jangan sekali lagi jangan dikatakan atau jangan beranggapan bahwa dinas ini yang seolah-olah dia penyedia pupuk ya. Pusat yang menyediakan. Alokasi kita sampai dengan saat ini adalah urea 17.648 ton, NPK 12.700 ton. Tetapi sekali lagi tidak perlu dikhawatirkan karena ada rencana pemerintah pusat untuk menambah kuota pusat. Untuk menyiasati kekurangan pupuk subsidi, Dinas Pertanian meminta petani beralih menggunakan pupuk organik karena harganya terjangkau dan tidak mengandung bahan kimia. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.